Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan warga Rohingya meminta buah rambutan di salah satu rumah warga di kota Pekanbaru, Riau mendadak viral di media sosial. Awalnya suasana terlihat tenang namun berubah menjadi tegang ketika pemilik rumah merasa tidak nyaman dengan kedatangan pengungsi yang bergerombol. Dalam video yang diunggah akun TikTok @dwi_jelita_sari, sekelompok warga Rohingya terlihat mendatangi sebuah rumah di kota Pekanbaru. Mereka membawa ember untuk meminta buah rambutan dari pohon yang tumbuh di depan rumah tersebut. Pada awalnya, pemilik rumah berniat baik dengan memberikan rambutan kepada para pengungsi. Namun situasi berubah saat semakin banyak warga Rohingya berdatangan dan menuntut lebih banyak buah dengan nada marah. Pemilik rumah yang resah mulai meminta warga Rohingya untuk pergi. Namun para pengungsi mulai memakai nada tinggi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pemilik rumah. Silakan pergi, jangan mengganggu, itu aja Bu bilang. Ya itulah mereka marah-marah. Bertindak apa? Pemilik rumah yang resah mulai meminta warga Rohingya untuk pergi, namun para pengungsi mulai memakai nada tinggi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pemilik rumah. Banyak warga merasa resah dengan pengungsi Rohingya. Terlebih para pengungsi membangun perkampungannya sendiri di tengah kota Pekanbaru, di lahan kosong, di sebuah gang, di Jalan Datuk Wan Abdul Jamal, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Perkampungan tersebut dihuni lebih dari 500 kepala keluarga yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Terlihat juga para pengungsi bebas berkeliaran menggunakan sepeda motor. Mirisnya lagi, para pengungsi juga memiliki telepon genggam. Pengungsi juga sering berkeliaran bebas dan meminta-minta ke rumah-rumah warga. Mereka juga kerap membawa senjata tajam berupa parang yang membuat warga takut. Masyarakat di sekitar perkampungan Rohingya tersebut berharap untuk memulangkan para pengungsi karena sudah meresahkan masyarakat. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ibu Dwi Jelita_sari selaku pemilik rumah dalam video tersebut. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Mbak. Ibu Dwi mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa sih Bu kemudian perilaku para pengungsi ini di depan rumah Ibu waktu itu? Ya baik Mbak, terima kasih Mbak atas kesempatan dan waktunya. Mungkin untuk kejadian yang kemarin itu sebenarnya udah puncak dari yang selama ini keresahan yang sudah kami alami ya. Karena selama ini mereka memang bisa dikatakan tidak ada rasa beradab atau sosial terhadap lingkungan sekitar. Jadi mereka ini selalu tipenya itu datang bergerombol ke rumah-rumah warga atau ketika melihat kebun warga, kemudian mereka meminta, dan jika kalau kurang itu biasa mereka memaksa. Dan kalau mereka biasa satu orang yang datang, pengungsi ini satu orang yang datang, kemudian mereka akan datang lagi bergerombol meminta, kalau kurang mereka minta, mereka memaksa, dan itu yang bikin kita resah gitu. Dengan cara mereka yang rame-rame itu saat ini memang kami di sini warga, saya selaku mewakili warga juga sedikit mengalami tekanan juga dari para pengungsi ini gitu. Jadi seolah kami tidak bisa leluasa untuk berada di sekitar lingkungan rumah kami ini gitu Mbak. Baik, Ibu Dwi, ini kami ingin tahu kemudian sudah berapa lama mereka tinggal di daerah sana Bu? Kalau untuk tinggal itu yang saya dapatkan informasi ada hampir sekitar 5 bulan ya Mbak. Jadi dari 5 bulan itu mereka itu sebenarnya sudah sering ke rumah-rumah warga dan kebun-kebun meminta gitu. Tapi yang puncaknya itu memang waktu yang saya viralkan itulah memang yang puncak yang sangat membuat kami resah gitu. Yang saya udah nggak tahan lagi saya melihat perilaku mereka gitu. Bu Dwi, tapi sebelumnya apakah mereka dari awal ketika menempati tempat tinggal sementara tersebut sudah melakukan perilaku-perilaku yang meminta-minta secara memaksa tersebut, Bu? Sudah melakukan, malahan mereka ini yang parahnya menggunakan anak-anak mereka untuk meminta hasil kebun dan hasil semua yang ada di
lingkungan masyarakat sini. Awalnya mereka mengirimkan anak mereka, kalau tidak dapat anaknya atau kita larang untuk menyuruh anak mereka pulang, itu orang tuanya datang dan mereka itu orang tuanya marah kepada kita gitu, mempertanyakan kenapa anak mereka diusir. Dan juga kalau kita suruh mereka itu pulang, itu mereka susah, mereka harus dapat dulu baru mereka pulang. Jadi kita serba dilema jadinya Mbak gitu. Baik, Ibu Dwi, tapi ini apakah sudah pernah melakukan komunikasi secara kekeluargaan mengenai masalah ini? Solusinya seperti apa di antara kedua belah pihak begitu, Ibu Dwi? Kalau untuk melakukan komunikasi itu sudah pernah, karena kan waktu itu ada juga masalah mereka membawa senjata tajam itu untuk mencari kayu, dan kebetulan waktu itu yang di rumah ibu saya yang marah-marah di video itu yang mengusir mereka. Nah, jadi karena kaget beliau, jadi beliau teriak-teriak memang karena mungkin maksud mereka pengungsi ini mereka mau mencari kayu, tapi karena mereka membawa senjata tajam tentu membuat orang di rumah panik kan. Nah, jadi saat itu kebetulan ada juga anggota Polda polisi yang tinggal di daerah sini ikut atau mencari keberadaan pemuda Rohingya yang membawa tajam itu, dan kemudian dilakukanlah mediasi atau komunikasi dengan pihak Rudenim. Nah, ternyata disitulah baru tahu ternyata yang mereka itu adalah orang tidak terdata di Rudenim. Dan mereka itu tidak terdata resmi, datang itu masuk di Pekanbaru ini secara ilegal gitu Mbak. Jadi tapi dari pihak Rudenim berjanji akan menemui mereka dan akan membicarakan, tapi sempat memang waktu itu seminggu kami merasa aman, tapi selanjutnya terulang lagi mereka beredar di pemukiman masyarakat dan malah bertambah parah. Jadi mereka sekarang merasa mereka itu kita harus mengayomi mereka, kita harus memberi mereka karena mereka menganggap diri mereka itu orang terzalimi, mereka menganggap diri mereka itu orang yang susah gitu. Jadi di sini masyarakat yang harus mengayomi, dan saya rasa itu kan tidak bisa sebenarnya Mbak. Makanya itu saat ini di sini juga saya sampaikan gitu, agar pengungsi ini, pejabat-pejabat ini kita yang terhormat bisa segera merelokasi mereka jika memang ada niat relokasi, jangan bersentuhan lagi dengan masyarakat di sini. Karena keresahan warga dan saya sendiri, sampai anak saya yang itu berumur 10 tahun trauma. Biasanya setiap sore dia selalu main sepeda gitu, karena lingkungan sini kan termasuk lingkungan yang sepi juga, lingkungan yang asri juga ya, karena banyak tanaman, pohon gitu. Ya sekarang dia trauma karena melihat gerombol-gerombol pengungsi itu kadang membawa parang, linggis, nah, untuk mencari kayu. Tapi kan anak umur segitu tidak paham apa kegiatan mereka. Yang dia khawatirkan, yang dia tahu bahwa itu bisa mengancam dia. Jadi terus terang sekarang memang psikis anak saya itu kena gara-gara masalah pengungsi ini gitu. Ibu Dwi, tapi apakah Ibu sudah melaporkan keresahan Ibu kepada pihak berwenang, Bu? Sudah, saya sudah melaporkan juga dari tingkat pertama RT, RW, kemudian RW juga sudah membantu melaporkan ke Kapolres Polsek di sini, Polsek Bukit Raya namanya ya, tapi untuk Polsek Bukit Raya belum ada turun ke kami. Cuman saya sudah mendapatkan respon langsung alhamdulillah dari Pak PJ Wali Kota kami, Pak Roni, di mana beliau berjanji di hadapan kawan wartawan untuk segera mengatasi masalah pengungsi ini untuk merelokasi mereka. Nah, itu yang kami tunggu sekarang. Karena kami berharap ini secepatnya mereka dipindahkan jauh gitu. Kalau perlu, kalau bisa jangan ada di Pekanbaru ini, karena sungguh mereka sudah tidak layak untuk menurut saya berada di sini gitu. Dibina pun mereka seperti tidak bisa, karena sudah banyak yang memberitahu mereka gitu loh Mbak, bukan hanya dari masyarakat aja. Jadi mereka ini termasuk bebal kalau menurut saya pengungsi Rohingya ini gitu. Baik, Ibu Dwi, terima kasih banyak sudah berkenan bercerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga ini juga menjadi titik tengah begitu ya untuk kedua kaum ini ya, untuk permasalahan semoga ini bisa dapat titik terangnya, Reana. Betul sekali. Terima kasih Ibu Dwi atas waktunya pada siang hari ini.